Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu ya, bisa ikut gabung dengan kita. Ada yang daring ya. Selamat datang. Ini kondisinya Unipma seperti ini ya. Tepuk tangan tapi dewean. Buat tepuk tangan bareng gitu loh. Nah. Nanti siapa tahu kalian bisa gantian ke sana ya. Sana lebih besar soalnya ya. Dan semoga nanti ke depan kita ya bisa besar juga ya harapannya. Jadi ceritanya memang kami prodi baru ya, dari Unipma itu kami prodi baru. Jadi berjalan sekitar 2 tahun ini, mau 3 begitu. Jadi insya Allah Bismillah kita berusaha untuk mulai berbenah ya. Jadi ini kita masuk ke akreditasi, jadi kita ngirim akreditasinya insya Allah di akhir bulan ini gitu ya, karena ke depan sudah mulai ada lulusan ya. Jadi terakhir untuk semester ini adalah semester 5. Sebentar lagi kita sudah ada yang magang, kemudian skripsi, terus lulusan, terus disusul yang semester ini. Oke, semoga Bismillah tercapai semua cita-citanya lewat Unipma ya. Baik, sedikit kita kupas kemarin ya. Kemarin kita ulangi dulu sedikit saja karena ternyata ada teman-teman kita yang belum paham. Kemarin ada yang belum paham ya. Ada yang belum ngerti ada dari mana dan dari mana. Belum paham. Ini sudah vaksin semuanya? Sudah vaksin 2? Sudah, kalau sudah dibuka masker nggak apa-apa. Sudah semua kan? Oke. Kalau belum itu enggak, masih rawan lah hilangnya. Kalau sudah enggak apa-apa, silakan. Oke, coba kalau untuk masalah ini, untuk kasus ini ada yang bisa menulis, monggo di depan. Ayo, kalau kemarin Mbak Ella yang maju, siapa yang maju kemarin? Eli, kemarin Eli yang maju. Mbak Eli malah belum ngirim ke Elma malah ya. Sudah. Oh, Awang yang belum. Tapi saya sudah pegang punya Awang, cuman di Elma belum ada. Oke ya, coba kalau kemarin itu soalnya hampir mirip ya dengan ini soalnya. Oke, sekarang ini Pangeran Antasari menikah mendapatkan anugerah 3 buah hati. Berarti dia menikah tanggungannya 3 ya. Dia seorang karyawan, jadi kita ibaratkan semua karyawan saja. Jadi pada PT Sukses Sejahtera dengan gaji 12 juta mendapatkan tunjangan, uang makan dan lain-lain 2 juta. Hitunglah 1, penghasilan brutonya berapa. Jadi penghasilan bruto dulu, kemudian yang kedua berapa PKP-nya, kemudian yang ketiga hitung PPh pasal 21 atas penghasilan dalam setahun ya. Setahun, jadi nggak perlu bulan ya, setahun saja. Oke, kemudian ini tadi dan itu maksud saya, dan misalkan apabila dia tidak mempunyai NPWP maksud saya, tapi nggak usah wes. Kalau tidak punya NPWP berarti dikalikan berapa persen kemarin? 20, oke. Berarti ini dannya nggak usah ini mau saya cancel tapi nggak. Monggo ya. Nah, ini setahun gitu aja wes, setahun gitu aja. Ini setahunnya titik berarti. Nah, baik, yuk kita coba kupas. Kita kupas bareng-bareng. Ada pertanyaan itu yang jelas. Pertama, Pangeran Antasari seorang karyawan karena dia kawin plus 3 tanggungan, maka berapa dilihat PKP-nya? PTKP. Ya, PTKP. Kawin dengan 3 tanggungan, dilihat jangan lupa tabelnya 72. Oke, 72. PTKP. Oh iya, paling ngantuk ya. PTKP. Oke.
Kemudian kita lanjutkan gajinya dulu. Gajinya berapa? 12. Kemudian tunjangan berapa bruto? Kan ditambah ya. Oke, ini jelas ya sampai sini. Nah, kemudian selanjutnya dilihat pengurangan. Nah, di pengurangan ini yang banyak yang salah di pengurangan. Yang dikurangi apa saja? Dilihat. Yang dikurangi apa saja? Iya, PTKP. Oke, sebentar. Untuk gaji, untuk bruto kan sudah ya, bruto tadi sekian. Sekarang untuk gaji pokok itu harusnya dikalikan dulu. Nah, kenapa nggak ada yang koreksi? Ayo. Kenapa nggak ada yang koreksi? Kan ini masih salah. Iya kan? Dari sini dikalikan berapa? Ini kan kalau bruto memang ini ya. Jadi kalau bruto itu memang 50. Ini benar. Nah, ini berarti dikalikan 12. Ini juga kan? Ya, akan 12. Oke. Ayo yang maju siapa? Ganti duduk Mbak Eli. Yo. Benten Awang. Awang maju. Harus gerak deh. Yo. Monggo. Dikalikan dulu 12 baru dapat penghasilan, ya kan? Penghasilan dalam 12 dalam 1 tahun. Ayo diorek-orek dulu, nanti yang daring bisa dikirim ya. Nggak apa-apa. Kirim di WA boleh. Mbak Intan sudah benar kemarin. Saya cek tadi pagi Mbak Intan sama Mas Arfian sudah benar. Yang masih salah tuh kemarin punya siapa ya? Tadi pagi ya, aku lali aku. Itu untuk bruto sudah benar, tapi untuk penghasilan masih salah. Nah, penghasilan setahun maksudnya. Nah, di dalam penghasilan setahun itu berarti dari 12 juta kali 12 ya, dapat hasilnya 144 juta. Kemudian ditambah 2 juta kali 12, 24. Salam ya. Berarti ketemunya berapa? Ketemunya 168. Oke. Selanjutnya untuk pengurangan. Pengurangan yang pertama adalah PTKP. PTKP-nya berapa? 72. Karena dia kawin beranak 3. Terus biaya jabatan didapat dari mana? 168
kali 5/100, 5%. Berarti 8.400.000. Oke. Kemudian untuk iuran pensiun maksimalnya kemarin berapa? Ya, 24. Oke, 2.400.000 tetap berarti. Kemudian kita total di situ untuk pengurangan. Ibu permisi. 72 tambah 84 ditambah 24. 2.400.000. Oke. Dapat ketemu berapa hasilnya? 82.800. Oke. Nah, dari 82.800 berarti PKP-nya berapa? Dari mana? Bruto dikurangi pengurangan atau penghasilan 12 tadi ya, penghasilan setahun tadi dikurangi dari pengurangan. Jadi 168 dikurangi 82.800. Ketemunya 85.200. Oke. Kemudian berapa pajak untuk per tahun, PPh per tahun? Kena 5% ya. Ketemu berapa? Ya, 4.260.000. Oke, berarti sudah ketemu semuanya. A, B, C, sudah ketemu semuanya. Oke, maju. Kerjakan di depan yang sudah selesai. Awang apa? Mbak Intan sudah? Belum? Sudah? Silakan, perdana. Mbak Eli, tolong difoto Mbak Eli. Ya, dari situ ya, nggak usah dari mana-mana. Cepret gitu ya. Dicepret gitu aja. Itu kalau misalkan nggak dipakai, dihapus saja. Dipakai. Dilanjut aja. Oke, silakan. Oke. Semuanya di temannya biar kepalanya kelihatan nggak apa-apa. Dari situ aja. Nah, oke. Dikirim di grup aja, Mbak. Hari ini banyak yang daring ya. Waktu daring, daring. Ya. Ini malah lebih jelas lagi nih, didapat dari mana? Di catatan di sini. Jadi nek golek gak bingung. Memang kalian sudah saya cek kemarin di rumah. Iya. Ada yang belum kan? Berapa? Ada dua berapa yang dari pengurangan sudah salah, jadi ke bawah salah semua.
kalau menghitung pajak itu ketika dari atas sudah salah, nggak boleh koreksi. Terus ditebak semua masalah. Karena itu mereka kampung ada datanya. Oke. Nanti yang belum kirim ya teman-teman daring yang belum kirim tugas di apa namanya Elma bisa dikirim di WA enggak apa-apa. Untuk OCC sebentar. Bu izin bertanya, bukannya biaya tunjangan biaya jabatan maksimal 6 juta per tahun. Ya, 6 juta per tahun. Nah, ini tadi berarti kena berapa biaya jabatannya? Oh iya, iya, maaf, terima kasih. Iya. Berarti yang diambil adalah maksimalnya. Iya, sorry, maaf. Berarti yang diambil adalah maksimalnya. Terima kasih Mbak Mas Bagas. Gengge sama Mbak Esther sama ini. Berarti apa namanya? Untuk biaya jabatan diambil maksimal jabatan kan ini dapatnya 8.400.000 kan? Berarti dicantumkan di sini adalah 6 juta. Di anu dulu Mbak, pakai apa? Kalau misalkan susah pakai kalkulator apa? Berarti coba dibantu. Dari berapa? PTKP ya. Dari PTKP 72 ditambah 6 juta ya. Nah, berarti maksimalnya 6 juta nanti. 6 juta kemudian ditambah 2.400.000. Oke, berarti dapatnya 80.400, Mbak. Ya, betul. 80.400. Oke. Berarti di 168 dikurangi. Dikurangi 8 berarti 87.600 ya. Berarti PKP-nya kena itu. 87.600. Terus untuk PPh 21 kena 5%. Berarti berapa? Kena 4.380.000. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Oke. Betul ya, Sampon? Oke, berarti bisa. Kalau untuk pajak ketika salah jangan diorek-orek ya. Jangan disetipo, jangan diorek-orek, cukup satu kali digaris seasrit gitu aja. Jadi digaris seret gitu toh. Kemudian diparap, diganti dengan angka yang baru, sampingnya atau di bawahnya. Oke. Tuh. Nah, harapannya ya agak keliru. Oke. Baik, terima kasih Mas Bagas dan Mbak Esther sudah mengingatkan maksimalnya 6 juta, jadi yang diambil di maksimalnya. Oke, sama dengan untuk ini apa? Sama dengan iuran pensiun. Jadi misalkan ada nggak ada ya dianggap ada 2.400.000 begitu. Baik, berarti sampai sini sudah paham ya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke bagaimana dengan final. Apa yang dimaksud dengan PPh final? Oke, PPh final ya. Yang dimaksud dengan PPh final itu adalah pajak final ya. Itu adalah pajak yang langsung diambil dari ketika dia mendapatkan sebuah penghasilan. Jadi tidak serumit ini menghitungnya. Jadi tidak ada laporan penghasilan seperti yang kita kerjakan ketika di awal tadi. Jadi pajak final itu terjadi karena ada insidental atau sewaktu-waktu. Misal contoh,
Si A diminta untuk menjadi pemateri dengan honorarium 3 juta. Nah, dari itulah yang dikalikan 5%. Jadi dari penghasilan langsung dikalikan 5%. Nah, berarti dapatnya berapa? Katakanlah gajinya HR-nya dari pemateri ya, menjadi pemateri ya, itu 3 juta. Nah, berarti 3 juta kali 5%. Berarti hanya kena pajaknya berapa? 150. Jadi gitu. Jadi beda dengan ini. Jadi nggak ada hitung-hitungannya. Kalau yang namanya pajak final ya, yang dimaksud ini itu adalah insidental. Jadi dia tidak ada laporan penghasilan. Contohnya, A menjadi pemateri dengan HR 3 juta. Maka dari penghasilan ini itu dikalikan 5%. Jadi untuk pajaknya dikenakan 150. Seperti itu. Kalau misalkan dia dapat HR-nya cuma 1.500.000 atau berapa ya, berarti itu yang dikurangi. Oke. Itu untuk pajak final dan sedikit mengulang tentang yang kemarin. Penghitungan pajak penghasilan, ya. Oke, masih ada yang kebingungan? Masih ada yang kebingungan? Semoga tidak ya. Semoga tidak ya. Gimana? Ya. Oh, ini maksudnya pengurangan untuk ini. Nah, ini pengurangan untuk ini. Maksudnya itu. Ya. Kalau ini tetap ditambah untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan total dari pengurangan supaya di penghasilan 1 tahun itu kita bisa kurangi dengan pengurangan tadi untuk mendapatkan PKP. Oke, paham ya? Ya, ini malah jelas ini. Dapatnya dari mana kakak ini? Ya, itu jelas. Sampun? Kalau sudah kita lanjutkan ke pengadilan ya, pengadilan pajak ya. Ini agak lega nggak agak hitung-hitungan. Cuman pengertian-pengertian saja. Baik. Untuk teman-teman yang daring, sampun nggih. Kita lanjut ke slide selanjutnya nggih. Ini padahal sudah 100 ya, tapi nggak dengar laptop saya ini. Harus pakai ini, apa namanya. Baik ya, kita mulai di pengadilan pajak ya. Jadi kenapa di dalam pajak itu ada semacam pengadilan pajak gitu ya. Nah, di sini memang untuk pengadilan pajak ini itu karena ada kewenangan untuk mengadili sengketa pajak ya. Ada kewenangan untuk mengadili sengketa pajak. Jadi di tingkat upaya administrasi bila mana terdapat sebuah kekeliruan, kemudian kesalahan ataupun perbedaan pendapat ya antar wajib pajak dengan pejabat pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan sebuah keberatan misalnya kepada pejabat pajak. Okay? Nah, namun jika penyelesaian sengketa secara
administratif tidak diperoleh ya penyelesaiannya, maka harus melalui upaya hukum dan menyampaikan ke pengadilan pajak. Oke. Nah, terdapat dasar hukum di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ini yang mengatur tentang masalah perpajakan. Ya. Di sini pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi para pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Jadi apabila tadi yang saya katakan di awal mungkin ada keberatan, kemudian kemungkinan ada kekeliruan di dalam membayar atau ada kelebihan misalkan, maka ada semacam penyelesaian sengketa perpajakan. Oke. Oh iya, ada. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, kita dengarkan azan dulu ya. Baik. Kita lanjutkan ya untuk pelaksana ya, pelaksana di dalam pengadilan itu ada Direktur Jenderal Pajak, kemudian ada Direktur Jenderal Bea Cukai, kemudian ada Gubernur, Bupati Wali Kota ataupun pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah, sengketa pajak yang timbul di dalam bidang perpajakan itu antara lain ya, wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Ini berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan misalkan undang-undang pajak dan prakarsa misalkan. Jadi kalau dengan buka di dalam pasal 27 ayat 1 ya tentang Undang-Undang KUP, kemudian pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, di mana pengadilan pajak itu merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa pajak. Jadi di sini selengkapnya bisa dilihat di pasal 2. Di pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu menyatakan bahwa pengadilan pajak ya, adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung
pajak yang mencari keadilan terhadap tuh. Ya. Kemudian ada juga ini pengertian dari sengketa pajak yang dirumuskan di dalam pasal 1 ayat 5 di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ya, ini ada yang terdekat di sini, Mbak. Ya, ada yang terdekat di ini, di belakang. Nggak apa-apa. Udah pesan, udah lagi makanya ya Kak nonton. Iya Kak, udah pesan lagi ya. Ya. Oke ya Nanda, jadi diperbaiki pembelajaran dan dia tetap menggunakan kesulitan strategi dan kelas masing-masing. Jadi lepas kita tentu lagi ya, daripada kalau lupa misalnya tentang ini kan buat ulang. Oke, terus ini bisa dikatakan masih Bu, sekitar 9 menit lagi. Berapa menit lagi? 9 menit lagi. Oke, saya silakan Gus Dea. Udah jadi ini lah. Gimana Bu, sudah kelihatan? Bisa Bu. Oke ya. Jadi isi di dalam ini yang saya munculkan di sini, ini adalah rumusan dari pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya, rumusan ini yang menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Ini adalah rumusan dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi sehubungan dengan tugas dan wewenang dari pengadilan pajak, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak, itu antara lain ada pengadilan pajak itu bertugas dan wewenang memeriksa, ya, dan memutus sengketa pajak. Kemudian pengadilan pajak dalam hal banding itu hanya memeriksa dan memutus sengketa atas putusan, ya, keputusan keberatan, kemudian kecuali ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Nah,
Kemudian yang ketiga itu pengadilan pajak dalam hal membuat gugatan, ya, memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembentukan atau keputusan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 23 ayat 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, untuk kedudukan dari pengadilan pajak ya yang berkedudukan di ibu kota negara ya. Selanjutnya untuk pembinaan. Pembinaan teknis dilakukan oleh MA. Ya. Kemudian pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan itu dilakukan oleh Departemen Keuangan. Kemudian fungsi pembinaan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Di sini ada pajak dalam pengadilan itu terdiri dari pimpinan. Pimpinan itu ada 1 ketua dan 5 wakil ketua. Kemudian ada hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Itu yang ditugaskan. Nah, selanjutnya hakim pajak. Syarat untuk menjadi hakim pajak. Jadi syarat-syaratnya yang pertama jelas WNI ya. Kemudian berumur paling rendah 45 tahun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti di sini berarti dia beragama ya. Kemudian setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati NKRI yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang. Biasanya ini dimintai surat keterangan ya. Dimintai surat keterangan. Mungkin ada yang pernah mencari surat seperti ini? Kemana carinya? Surat keterangan seperti ini. Kalau panjenengan daftar apa ya yang biasanya diminta? Polri misalkan. Itu kan harus diminta. Kemudian mungkin ini rata-rata usia berapa? 17. 19, 20. Oke, berarti belum ya. Kalau untuk misalkan ada pemilu ya, ada pemilu itu untuk PPK itu panitia pemilihan kecamatan itu minim 23. Jadi 23 nanti misalkan ikut di kecamatan sebagai panitia pemilihan kecamatan ya, kalau misalkan ada pileg, ada pilpres kayak gitu ya, ada pilkada misalkan, itu biasanya kan dibuka oleh KPU. Dibuka oleh KPU. Nah, itu biasanya usia 23 itu sudah bisa masuk ke situ. Tapi untuk Panwas biasanya 30 tahun kalau nggak salah, kalau nggak 35. Ya. Jadi di situ biasanya diminta untuk mencari surat tujuan dari surat seperti ini. mengikuti proses pemilihan. Dinyatakan di situ biasanya pertama datangnya ke Polres, ya, ke Polres untuk meminta SKCK, kemudian SKCK dibawa ke pengadilan. Jadi itu nanti untuk menyatakan bahwa kita tidak pernah terkait dengan pidana, misalnya tidak pernah dipidana dan sebagainya. Oke. Kemudian ada juga yang ya tergantung kita meminta untuk surat keterangannya apa. Jadi nanti akan dilayani. Selanjutnya mempunyai keahlian di bidang perpajakan ya, dan berijazah sarjana hukum atau sarjana yang lain. Berarti untuk hakim pajak ini tidak harus sarjana hukum. Jadi bisa misalkan ambil di perpajakan, S1 perpajakan kan juga ada toh? Itu juga bisa jadi hakim pajak, tapi khusus hakim pajak ya. Kemudian berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, tidak pernah dipidana atau melakukan tindak pidana kejahatan. Ini sama dengan yang atas tadi, berarti dia akan oke. Maaf ya, keluar masuk ya. Oke. Siapa yang nge-host? Baik, nah ini kompetensi ya. Tadi terkait dengan pengadilan hakimnya. Nah, sekarang ini kompetensi
pengadilan pajak itu mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, tadi ya sudah saya sampaikan di awal. Jadi sehubungan dengan tugas dan wewenang dari pengadilan pajak itu diatur di pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Nanti bisa di googling. Pokoknya kalau selama Mbah Google belum kuput ya, digoleki mesti enak ya. Itulah keunikan dari Mbah Google ya. Apa-apa enak yang kono. Kecuali etika, akhlak dan moral nggak ada di situ ya. Nah, oke. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Ya. Kemudian pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau misalkan mungkin di situ karena tidak sepakat dengan hasil yang ditentukan oleh pejabat pajak, kemudian dia keberatan melakukan banding, ya. Tapi kalau di dalam undang-undang ini tidak diperiksa, misalkan kalau sudah sampai di sini sudah stop, berhenti, nggak bisa dinaikkan lagi, berarti ya memang dia harus menerima keputusan yang diberikan oleh pejabat pengadilan. Gitu. Tapi kecuali kalau ditentukan lain, oke, setelah ini saudara bisa banding, bisa naik lagi misalkan. Jadi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kemudian pengadilan pajak dalam hal gugatan. Jadi di sini memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak ataupun keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2. Ini sudah dirubah ya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang KUP. KUP itu singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ya, KUP. Itu sudah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Oke, nanti bisa dicek di sini. Selanjutnya kompetensi yang lain mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa di dalam sidang-sidang pengadilan pajak. Selanjutnya pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Jadi memang tempat dari pengadilan pajak itu ya memang tempatnya adalah untuk memutuskan sebuah perkara, memeriksa kemudian memutuskan. Selanjutnya pengadilan pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi misalkan kalau tidak ada bukti, kemudian si penggugat menyatakan bahwa buktinya ada di kantor pajak terdekat, maka pengadilan pajak bisa memanggil ya dari kantor pajak terdekat misalkan yang terkait dengan wilayah perpajakan yang dari wajib pajak tersebut. Kemudian selanjutnya hukum acara ini, masuk ke hukum acara. Jadi yang wajib pajak itu dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih dari kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Memang khusus untuk beracara penyelesaian sengketa perpajakan. Kemudian kuasa hukum yang memenuhi syarat-syarat, yang pertama adalah WM tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya persyaratan lain yang diterapkan oleh menteri. Ini bisa jadi menteri keuangan, bisa jadi menteri perpajakan, yang menteri keuangan biasanya yang terkait dengan perpajakan. Nah, kemudian dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding ya atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu, jadi persyaratan tersebut tidak diperlukan. Jadi sini untuk kuasa hukumnya seperti ini. Jadi istilahnya tidak ada syarat-syarat ketentuan mau siapa yang mendampingi. Nah, ini hampir mirip dengan yang depan tadi ya. Nah, ini kemudian peradilan administrasi tidak murni. Apa yang dimaksud dengan peradilan administrasi tidak murni? Jadi disampaikan bahwa yang namanya pengadilan sengketa pajak ini merupakan peradilan administrasi ini disebut tidak murni. Karena apa? Karena dalam peradilan ini hanya
Siap, kata Ibu Catherine. Pak Jumangin sudah, oke, berarti sudah ya. Oke, nanti saya tunggu ya teman-teman ketika apa namanya hari Selasa itu, Bismillah moga-moga bisa. Terus yang ini yang hadir mulai dari sini Mas, nama? Oh sudah. Oh tadi berarti lihat ikut di sini, Mas Firman. Terus ini Mas Arfian ya? Ya, Afrian. Afian, kemudian Mbak Intan. Mbak belakang. Nih? Oh iya, Fiska, sorry. Fiska, terus Atika belakangnya. Nadia. Nadila, terus Oyo Eli. Terus sampainya Mbak Eli. Rosi, terus depannya Mbak Faiza, terus Mas Awang, terus yang bola-bali kenal Awang, bola-bali di Moran Prodi ya? Terus Mas Hanafi sudah jadi ya, terus sampainya Mas Hanafi, Mas Anafin sudah, oke, dalam Mas Danar izin. Terus siapa lagi yang izin? Sebentar, ini ada pertanyaan apa ini? Saya hadir. Oh ya, iya sudah Mbak Tiara. Gangguan sinyal. Oke, siap. Mbak Adinda sudah. Oke, ya. Oke, baik. Oke, nanti bisa diulang di grup ya. Soalnya ini sudah saya catat juga. Terus sebentar saya minta munculkan ini saya rekam kok untuk apa namanya daring, saya rekam, insya Allah ada. Saya screenshot juga. Oke. Ya, dalam. Mbak siapa? Mbak Esi hadir. Mbak Linda, siapa namanya? Iya benar ini, hadir. Ya. Oke. Siap. Oke, baik, yang daring sudah saya screenshot juga, ini posisinya juga rekaman jadi bisa saya lihat. Terus yang daring juga yang luring juga sudah saya panggil. Baik. Mahasiswa MBKM dari Untak hadir semua, Bu. Oke. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ditunggu jadwal selanjutnya ya.
termasuk Bu Sulis juga menunggu dari kesepakatan teman-teman, insya Allah hari Selasa tapi jamnya belum. Nanti akan disampaikan di grup. Begitu nggih? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa nanti untuk hari Selasa. Bismillah, moga-moga ada kemudahan dan diluangkan waktunya. Terima kasih. Sekian, saya tutup. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.